kebiasaan untuk memerintah ya Mas ya. Memerintah Bawahan segala macam itu dengan kekuatan, dengan power, dengan rasa takut. Kalau itu sebenarnya primitif, karena manusia ini berkembang itu karena apa? Nah, di sini itu dipelajarin bahwa manusia itu berkembang itu bukan karena harta, tapi karena ilmu. Aku bisa sendiri, kalau kalian bandingin mungkin orang tua itu lebih sakit lagi. Mereka ngerintis dari bawah dan maunya mereka kalian itu tinggal melanjutkan saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvario Setia Alvario, panggilan saya Vio, berasal dari Samarinda. Kebetulan bidang saya dalam usaha itu fabrikasi dan manufacturing, bidang jasa. saya Awang, saya dari Balikpapan. Bidang usaha saya itu di engine monitoring system, di mana engine monitoring system ini adalah usaha kami atau misi kami untuk membuat dunia maritim menjadi lebih baik. Dari saya perasaannya alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena tadinya saya berpikir itu UBL ini pelatihan yang biasa-biasa saja. Saya mikir apakah saya bisa atau mampu menyerap ilmu yang ada di UBL. Tapi setelah saya mengikuti hari pertama, hari kedua, dan hari ini hari ketiga, di situ saya tersadar ternyata saya ini masih bukan apa-apa. Kenapa? Karena di sini banyak sekali yang saya pelajarin, hal-hal yang sepele kayak gitu kan. Kita menganggap kebiasaan untuk memerintah ya Mas ya, memerintah bawahan segala macam itu dengan kekuatan, dengan power, dengan rasa takut. Ternyata di sini diberitahu kalau itu sebenarnya primitif, karena leader yang sejati itu adalah leader yang mampu untuk menginspirasi timnya dan bahkan mampu untuk mencetak leader yang baru. Manusia ini berkembang itu karena apa kan? Nah, di sini itu dipelajarin bahwa manusia itu berkembang itu bukan karena harta, tapi karena ilmu. Pokoknya kita lebih mendalam soal manusianya, memanage manusianya. Bahwa kita sadari kalau misalnya tuh kita bukan memanage kayak barang gitu. Kita melihatnya untuk sebagai leader ya. Kadang langsung mengeksekusi tanpa ada diskusi dari tim. Di situ kita belajar bahwa pentingnya diskusi dalam tim membuat mereka nyaman dan membuat mereka produktif juga. Bukan hanya kita yang mikir sendiri gitu kan. Capek juga kalau kita mikir sendiri kan. Alhamdulillah sini luar biasa memang bagaimana inti dari manusia itu berkembang dan bagaimana kita akan menjadi leader di masa depan. Karena memang kebanyakan benar di kata Awang itu bahwa keluarga yang ikut di sini nih sangat mendukung kami gitu loh. Nge-push kami sampai pokoknya maju ke panggung aja setiap ada saat disuruh maju panggung gitu. Betul. Kami sangat dipush Kita diberi kesempatan ya. Diberi kesempatan banget gitu. Bahwa fokusnya itu concern di kami itu untuk menjadi the next leader gitu deh. Jadi saya ngerasa hari ini sangat luar biasa. Ini udah hari terakhir. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Bahkan bukan hanya ilmu ya. Saya dapat teman-teman baru di sini. Orang-orangnya yang tidak pelit ilmu gitu lah. Jadi bukan kayak biasanya kan kita kalau tahu ada orang tuh sombong ya. Kalau di klub-klub bisnis gitu kayak wah saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Di sini enggak. Mereka malah lebih banyak itu membantu kami gitu. Merangkul kita. Bener. Saya soalnya banyak tanya juga, nggak cuman ke coach, tapi saya tanya ke para pebisnis lain gitu kan. Dan alhamdulillah mereka itu memberikan ilmu sangat-sangat terbuka lah. Mereka sangat-sangat aware sama kami gitu. Kami perusahaan yang ibaratnya baru, kami berjuang untuk membuat dunia maritim lebih baik. Di sini kami nggak dipandang sebelah mata juga,
tapi kami dirangkul dan kami diberikan banyak sekali nasihat. Kalau kita sebagai HRD gitu ya, kita tuh bukan mengambil orang yang hebat gitu. Ternyata kita mengambil orang yang tepat, yang sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan visi misi perusahaan kita. Bener juga ya. Karena di kasus saya sendiri itu memang ada gitu kan. Salah satu anggota itu sebenarnya beliau itu loyal. Cuman ya memang kadang ada ego dia naik. Nah, itu dia mulai toksik kepada tim-tim yang lain gitu. Nah, itu ternyata tidak bisa dipertahankan gitu. Kita harus memilah lagi, mencari tim yang untuk mencari anggota lain untuk menyamankan tim ini untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Saya dapat dua kali saya terpukul di materi hari sebelumnya ya. Pertama adalah kita itu lahir di dunia ini, kita tuh membawa gen pemenang, kita membawa gen leader, ya kan, pemimpin gitu. Selama ini berpikir gitu, leader itu adalah kayak bos. Kamu begini, kamu begitu. Nah, ternyata di sini diajari kalau kita mau jadi leader sejati itu bukan hanya sekedar menyuruh, tapi kita harus tahu caranya memanusiakan manusia. Bener. Dan yang kedua, saya dapat itu yang ngena sekali ya, mungkin ini juga relate di perusahaan saya, adalah ketika kami itu mau membangun culture gitu, kami membangun kebiasaan baik kan, itu berat banget. Yang akhirnya pada waktu itu ya, waktu awal-awal kami jalani memang sempat beberapa kali itu terhenti gitu. Tapi di akhir-akhir tahun ini kemarin, alhamdulillah sudah dijalani. Cuma di sini kami dikokohkan lagi. Jadi untuk menggerakkan sebuah culture memang berat, terasa berat. Kenapa? Karena tadi ada rumusnya. Rumusnya itu seperti flywheel. Itu dia torsinya kalau di awal pasti berat, kayak kita mendorong batu kan. Kita mendorong batu yang bulat, pertama kali pasti berat. Tapi kalau sudah batu itu menggelinding, terus menggelinding ya, untuk menghentikannya pasti sangat susah sekali gitu. Dan itu yang harus ditanamkan di setiap tim gitu. Itu yang paling ngena sih di kami. Saya bersama Bapak juga ada big bossnya juga ikut gitu. Jadi kami bakal menerapkan, insya Allah kami terapkan, kami beri ilmu kepada tim bahwa ini loh yang membuat kita semua berkembang gitu. Yang membuat kita semakin maju, bukannya menahan kalian gitu. Tepatnya nanti komitmen saya pun juga tetap masih belajar terus di MMC, karena saya sudah alhamdulillah belajar 3 kali 2 kali, ini sangat luar biasa. Ditambah ini dengan waktu yang berdekatan, jadi apinya itu sangat membara gitu loh. Jadi semangat banget saya, alhamdulillah. Saya insya Allah ya, saya berkomitmen. Saya setuju dengan Mas Rio tadi ya, sudah menjelaskan. Jadi insya Allah saya akan mulai menerapkan apa yang sudah saya pelajarin di UBL tahun ini ke anggota tim saya. Saya akan belajar di kondisi lapangan, kondisi yang nyata bagaimana. Saya akan coba terapkan ilmu-ilmu dari sini. Dan komitmen lainnya, saya bismillah akan meneruskan lagi ilmu yang saya dapatkan ke tim saya, sehingga mereka bisa menjadi leader, bisa menjadi pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Hey kau, wah lagunya itu. Siap, gimana tuh? Jadi lebih tepatnya saya itu sebelumnya nggak kepikiran bahwa untuk menjadi leader gitu loh. Bisa dibilang karena keterpaksaan. Tapi kita bisa lihat diri sendiri gitu loh. Kita sudah dikasih privilege, sudah dikasih ini, masa nggak digunain sih? Kalau kalian ya bandingin misalnya aku bisa sendiri, kalau kalian bandingin mungkin orang tua itu lebih sakit lagi. Mereka ngerintis dari bawah dan maunya mereka kalian itu tinggal melanjutkan saja gitu loh. Mereka tidak mau, orang tua tidak mau kalian merasa
hal yang sama pada mereka gitu. Saya sudah diterapkan itu. Saya sadar bukan sempat lagi. Saya disadarkan di sini bahwa di sini loh tempatnya saya bisa bersatu frekuensi dengan orang tua saya gitu loh. Keputusan Anda itu yang bakal membuat Anda sukses ke depannya nanti insya Allah untuk datang ke sini gitu. Datang aja. Kalian mungkin berpikir kan, wah ini tidak penting, wah ini tidak berguna atau sebagainya. Wah, saya sudah tahu, saya sudah melakukannya. Pegang aja satu prinsip, jadilah selalu gelas kosong, gelas yang bersih ya, gelas yang Tidak tertutup. Dan siap untuk menerima air dalam tanda kutip ilmu yang diberikan. Jadi jangan pernah sombong, coba aja dulu karena di sini lingkungannya saya temukan adalah lingkungan orang-orang hebat yang tidak mengintimidasi, tidak membeda-bedakan, tapi merangkul kami generasi muda itu untuk berani mengambil langkah. Semangat aja, Pren. Jangan pikir berat-berat lah. Datang aja, insya Allah. Kami semua, kalau kalian datang, kami pasti ada. Siap, gitu. kami pasti akan menerima kalian dengan tangan yang lebar. Kita siap berpeluk. Kata-kata untuk UBL tahun ini saya ambil dari kutipan yang saya temukan. Orang yang tidak berani bermimpi adalah seorang pengecut. Orang yang tidak mau bercita-cita gak akan pernah ngelihat cita-citanya menjadi kenyataan. Tapi yang lebih pengecut daripada itu, bermimpi, bercita-cita pun dia tidak mampu. Cakep. Itu saja mungkin dari kami. Kami ucapkan terima kasih buat semua anggota di MMC telah memberikan ilmunya. Bukan hanya coach, tapi para pemeran utama. Terima kasih karena ilmu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.